Oke, bentar. Saya cek dulu Instagramnya. Oh, udah. Takut belum di follow ya? Iya. Takutnya belum di follow back kan malu. Ntar gue minta lagi di Kak, follow back Kak. Lalu sokap. Oke. Oh, kita boleh buka masker kan? boleh Kebetulan buka berarti sudah swab Iya. few days ago dan aku pun baru swab tadi. Hasilnya puji Tuhan aman. Intro dulu. Intro. Intro warkop. Oke, selamat pagi, selamat sore. Karena tadi syuting Mantong siang, jadi sekarang selamat sore. Kembali lagi di RC Bicara, Bincang Roda 2 bersama dengan Bakti Perkasa. Halo, nama gue Usama. Bin Laden. Enggak. Oke. Tapi banyak itu jokes-jokes template sebenarnya. Iya betul. Jokes-jokes template yang orang tuh kalau ngejokes tuh pasti kesana. Karena emang mirip namanya. Iya betul. Tapi itu berarti gue udah orang kesekian ribu mungkin yang jokes begitu ya. Iya. Ya oke lah. Kita nggak usah ngomong itu lagi, nggak usah dipakai lagi. Tolong buat kalian yang ketemu Bakti juga nggak usah pakai jokes itu lagi. Itu udah basi. Madinya udah siap terbit. Basi, madinya udah siap terbit. Itu juga nggak ada yang tahu. Itu mungkin anak-anak yang nonton ADC 1 zaman Nicholas Saputra masih kribo. Berarti lu waktu nonton ADC tuh kelas berapa? Gue tuh kayaknya seinget gue SMP. SMP ya? Iya nggak sih? Iya. Lu kelas berapa bang? Pas nonton ADC pertama bang? dari situ gue bisa kurangin nih. Gua jangan gitu dong. Gua sama dia masih satu sekolah. Tapi beda angkatan kan? Enggak, gua kelas 3 SMA, dia ini kepala BP. Sorry, enggak lucu banget. Kepala sekolah. Jadi gua kalau pas nonton ADC gua sempat bercita-cita kayak Samuel Rizal gitu loh. Oh, lu main basket? Itu Enggak, Eva kayak- Lamin Love ya? Keren, kaya, dan punya cewek luar negeri. Sorry, kok Samuel Rizal? Emang ada di ADC ya? Sorry, itu Eva Lamin Love. Iya kayak. Sorry, jadi Rangga. Iya, jadi Niksap Samuel kan. Rizal. Iya. Iya. Kalau itu siapa sih cowok-cowok di Indonesia nggak mau jadi bentuknya kayak Niksap? Kayak keren ya kan. Lu bisa lihat tatapan di sini nih. Siapa cewek-cewek yang begitu ditatap cet gitu nggak? Dia kayaknya tuh Nicholas Saputra tuh kalau ngomong tuh nggak ada yang nggak berfaedah gitu ya. Nggak ada. Semuanya tuh ada Ngomong isinya. Ada isinya. Lu bisa bandingin Fahri sama Nicholas Saputra dijajarin. Ya kalah lah. Jelas lah, gue juga sadar diri. Niksapnya kalah. Nicholas Saputra tuh nggak pernah ngomong yang kayak tahu dari mana? Sumedang? Enggak pernah kayak gitu. Coba bayangin. Tapi kalau misalkan Nicholas Saputra kayak gitu, nih ya, kebayang ya kalau misalkan Nicholas Saputra ngomong kayak gitu. Kalau kita kan maksudnya kayak ada yang kesel, ih apaan sih lu bak anjir gitu kan. Atau enggak kalau yang komedi misalkan, tahu dari mana? Sumedang, ada yang ketawa. Bayangin kalau Nicholas Saputra, tahu dari mana? Sumedang, cewek-cewek langsung jatuh cinta. Ya ampun, ganteng banget. Udah ganteng, pinter ngelucu lagi. Iya. Padahal nggak lucu. Enggak. Kayak dia ngelucu aja itu orang cewek-cewek itu melting gitu. Iya, dia cuma duduk di atas motor pun pasti dianggap jago daripada entong yang udah main motor lama, yang udah bisa disentul cornering segala macam, pasti tetap dianggap lebih jago. Gua nggak ngapain loh. Gua lagi baca komik loh. Kenapa gua dibawa-bawa? One Piece kan? Iya jelas. Yaudah, kita kembali ke topik lagi Oke. ya, Bang ya. Nah, kali ini tamunya Bakti Perkasa. Buat kalian yang belum tahu siapa dia, lu boleh follow di Instagram @baktiperkasa pakai H, Bakti. Gua kok nggak dipromoin nih sama Kan lu semua orang udah pada tahu. Maaf. Kalau Bakti Perkasa pakai H namanya Bakti. bukan. Jadi Haji Bakti. Harusnya iya kan? Bakti Perkasa pakai BH jadi BHAKTI tahu orang. Kalau BHAKTI. Bakti pakai H jadi Haji Bakti. Gue belum naik haji soalnya. BH-nya aktif. Oke. Beliau adalah sosok entertainer. Entertainer, Penghibur. Cowok-cowok penghibur. aktor, YouTuber, was Content creator. content creator. Wah, gak mau dibilang YouTuber. Nggak mau. Karena kalau misalkan sekarang ya, kalau dulu kita bilangnya content creator, kalau sekarang kita bilangnya YouTuber. Karena apa? Karena semua orang itu hampir punya akun YouTube. Orang yang punya akun YouTube cuma buat sekedar nonton, dia YouTuber. Oh gitu. Seorang Iya juga YouTuber yang membuat Benar, konten benar. untuk ditonton kepada YouTuber-YouTuber itu, dia adalah content creator. Oke, berarti beliau adalah content creator. Silakan dilanjutkan perkenalannya Pak. Mungkin banyak nih dari pemirsa-pemirsa di rumah yang belum tahu siapa lu. Iya. Karena jujur, gue pun juga nggak tahu. Baiklah.
Perkenalkan, nama gue Bakti Perkasa, biasa dipanggil Sayang. Pakai H? Haji Bakti. Tetap. Lucu. Yang pakai sayang kurang terus. Cara melepaskan stres gimana? Salah. Mabok? Salah. Beli kacang terus lepasin. Karena melepas pinat. Nggak lucu. Ini Sorry. harusnya sama Moong, bukan sama Oh iya. Mana sih Moong? Moong ini Enggak, lagi ini liburan. Harusnya sama dia karena lu pasti bisa tektokan soal jokes bapak. Karena kan dua-duanya hampir dua-duanya pernah. Enggak juga. Tapi tingkatan jokesnya dia tuh di atas gue. Kalau dia kan cuma repost. Dia tuh nggak dipakai, tidak diaplikasikan. Dia cuma di repost. Kalau lu diaplikasikan. Nah itu sebenarnya ilmu. Kayak ngambil ilmu buat jadinya. Kayak misalkan gue nih, jokes gue tuh influence gue adalah Surya Insomnia. Wah itu terbaik sih. Jadi apa yang Surya lakukan, gue teliti, terus gue cari momentum, abis itu langsung gue batuk. Lo kopi. Iya, gue copy terus gue kasih punchline. Tapi kayak kita ngerangkum gitu loh. Kayak Iya, lu ini iya, sinopsis iya. lu rangkum, jadi Itu pakai dia. versi gue sendiri. Gue tuh biasa keingetannya pas lu pakai nih, wah ini boleh banget nih gue pakai. Tapi nggak usah besoknya. Ntar 3 jam lagi juga udah apa ya jokes tadi ya. Gue udah lupa. Tapi kalau lu boleh mendatangkan Surya Insomnia, gue mau banget sih. Wah, Tapi jangan gue yang bawa acara, udah pasti kalah. Mahal, Mati Pak, gue. Pak. Mahal. Iya, sorry nggak bisa dibantu sih. Oh ya, kita ngobrolin apa sekarang nih? Mengenalan dulu aja lagi, sampai orang tuh tahu lu siapa. Karena gue nggak tahu. Sampai dikasih tadi si Hima, ini tuh dia mantan personalnya Dua Harbata. Dua Harbata tuh siapa ya? Iya, jadi banyak yang bilang. Jadi FYI, Lu boleh ceritain dulu, gue question dulu ya. Jangan dulu dong. Jadi sebenarnya Dua Harbata itu lebih banyak dikenal sama kalangan ibu-ibu sama anak kecil. Oh. Karena Dua Harbata itu adalah family friendly jatuhnya. Family friendly. Konten itu family friendly. Oke. Kita bercanda-bercanda jokes-jokes yang ringan yang bisa dicerna sama semua umur. Oke. Jadi kenapa namanya Dua Harbata? Karena dulu Usama sama Harun. Nah mereka tuh Benar ya? terus konten terus, dan yang bikin mereka naik ngejomplang itu waktu dulu ada namanya Vine, itu cuman video 6 detik, dan itu adalah video dimana kita harus muter otak banget. Iya. Gimana caranya kita bikin video 6 detik tapi bisa diingat sama orang sampai sekarang. Contohnya, Usama, dia pakai baju gamis, pakai kafaya, Usama ini yang gendut. siapa nama aslinya? Namanya Usama. Oh yang mana? Nama asli Usama. Oke. Sama Harun, pakai baju gamis. Harun Harun lu? tuh Arab juga, enggak bukan? Oh bukan. Itu saudaranya Usama. Oke. Habis itu mereka pakai baju gamis, pakai kafaya, terus mereka pakai ini apa? Satunya megang senjata AK gitu kan. Terus videonya tang 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 tang. Ternyata di sebelahnya Harun lagi main kahon gitu, lagi main darbuka gitu. Tak tutup tak tutup tak tutup tak tutup tak tutup tak. Ternyata bukan sebenarnya suara tembakan. Oke. Kayak yang orang tembak-tembakan padahal pakai sendal jepit sebelahnya. Iya, gitu. nah Oke. itu inspirasinya dari Usama dulu waktu tahun 2007 atau 2009 gitu. Mereka emang udah cukup toku ya? Mereka udah dari 2000, setahu gue Usama itu udah dari 2004 deh. Oh, itu zaman Itu zaman gue baru mau seangkatan. kuliah tuh. Dulu dia stand up comedy. Oh, sejaman sebelum ada stand up bahkan. Iya. Kayaknya soalnya stand up comedy itu baru tenar-tenar mungkin 2010, 11 gitu loh. Iya, jadi mereka Usama tuh angkatannya barengan sama kayak Chandra Liao, terus Oh, Reza Arab, oke. Dan mereka Anda famousnya Via di Jovi. YouTube? Iya. Oke, dulu. YouTube Oke. Rewind awal-awal tuh mereka yang bikin gitu. Kemudian Akhirnya Harunnya nikah, akhirnya dia ngurusin kerjaannya, jadi jarang syuting, akhirnya ketemulah sama gua. Dan gua udah kenal sama Harbata, tapi belum kenal sama Usama, tapi tahu. Jadi gua manggilnya Harbata bukan Usama. Oke. Habis itu gua diajakin main ke rumahnya, kita bikin video bareng segala macam. Tiba-tiba bilang, lu mau nggak join bareng gue? Oh, tapi Bareng Dua di saat Harbata. itu lu belum jadi siapa-siapa tuh. Di saat itu gua belum jadi siapa-siapa. Masih jadi ulet. Pompong. Persahabatan Bagai ketendong. Wah. Kalau kesep tuh lumayan sih. Belum sahabat kalau belum Belum sahabat kalau belum dia apa? kepompong.
Tapi sahabat-sahabat zaman sekarang emang gitu ya? Iya. Bukan sahabat konco kental kayak dulu lagi. Iya, bilangnya sahabat, tapi kok masuk? maksudnya masuk dalam inner circle-nya, Iya, close friend betul. masuk. Kalau dulu kan konco kental, sekarang juga kental sih. Kentalnya beda. Tapi kadang ada yang kental, ada yang encer. Iya. Tergantung. Awalnya minta masukan, lama-lama Iya, minta masukin ke close friend ya. Maksudnya gitu. Tadi juga maksudnya kentalnya kuah Indomie, kan kadang ada suka kuah dikit. Iya. Nah, Pas udah gitu, akhirnya gue direkrut lah. Tapi di situ gue masih menolak, karena gini loh, Usama ini udah punya teman-teman yang udah lebih duluan temenan sama dia, kenapa nggak ngerekrut yang lain aja? Karena kalau misalnya tiba-tiba gue yang baru datang terus gue direkrut, nanti takutnya ada kesenjangan sosial gitu, ada yang sirik, ada yang nggak suka, gitu. Terus awal-awal gue masuk Dua Harbata itu susah banget Pak untuk ngilangin image seorang Harun. Ibaratkan kayak lu nonton film Batman deh. Dari awal kalau misalkan lu udah nonton Ben Affleck ya udah Ben Affleck aja terus, tapi kalau misalkan udah ganti kayak aduh udah nggak enjoy. Ben Affleck kapan jadi Batman ya? Oh yang terakhir ya? Iya. Oh iya, benar-benar. Atau enggak Gua lu nonton nontonnya di zaman Batman-nya itu Christian Bale. Misalkan lu udah suka nih Christian Bale nih, Iya. tiba-tiba berubah jadi Ben Affleck. Iya, Pasti kan benar. mood atmosfernya beda kan? Betul. Nah untuk ngilangin image-nya tuh, untuk ngilangin image si Christian Bale-nya tuh susah. Nah dengan Christian Bale kan habis nggak jadi Batman dia main bola ke Real Madrid. Siapa namanya sih? Lagi nendang, cek gitu kan, set. Pas ini lagi nendang, cet. Ternyata ditepis sama ini, cet. Terus langsung Christian Bale bilang, "Do you bleed?" Siapa namanya sih? Gue jadi lupa sih. Yang di Real Madrid itu yang udah nggak main sih, udah pensiun juga. Christopher Bale. Bukan ya? Siapa Tong? Namanya Tong? Siapa Yang Bale? mana? Gerard Bale, jing. Sorry, Gerard Bale. Iya, ini Gerard Bale. Bale. Iya Gerard Bale. Yang larinya kenceng banget itu. Iya. Yang dari mana sih dia? Dia dari Dia tuh asal dari Tottenham. dari Tottenham pindah ke Real Madrid, habis itu Gareth Bale tuh dari Wales, negaranya tim pertamanya dia dulu Southampton, bukan Tottenham. habis itu baru Tottenham. Habis itu ke Real Madrid. Habis Real Madrid pensiun. Belum lah, masih main. Kayaknya setahu gue udah nggak main bola deh dia. Dia mancing apa? Enggak, dia. Kalau mancing kayak si Stoner. Iya, itu juga Bang. Seriusan? Ini dari balap tuh. Iya. Dari balap ke mancing. Kan di Gua press con terakhirnya Casey Stoner dia bilang kan, Casey udah pensiun balapan gini mau ngapain? Saya mau mancing. Makanya di helm dia tuh Iya, itu tulisannya gone fishing. Oh. Ini bapak ini kan penjelas Stoner sekali ya. Berarti berarti kalau misalnya gitu kayak si Stoner gimana ya pas mancing? Shoot, lihat dong pancingan gue, Brembo. Wah. Kayaknya Rizoma ada di pancingan. Oh iya, gagangnya Rizoma. Kurang. Oke, boleh lanjut ke Harbata tadi, Dua Harbata. Nah, di situ gue sangat berusaha sekali untuk menghilangkan image dari Harun ini. Oke. Gimana caranya gue ngikutin Arabnya gitu. Tapi lama kelamaan gue kayaknya susah deh, gue bilang sama-sama. Kalau misalkan gue harus ngilangin image-nya Harun di Dua Harbata. Gimana kalau misalkan Dua Harbata ya Usamanya Usama dan guanya ya orangnya bakti gitu. Oke. Emang lu ada? Sorry gue potong. Emang lu ada Arabnya? Pakistan gue sebenarnya. Ini beneran nggak? Karena tadi di Nggak bawah beneran. lu bilang Arab maklum nih. Nggak benar gue Pakistan. Oh. Pakistan, India, Gede Belanda. dong. Hah? Gede Semangatnya. lah. Iyalah. Berbulu lah alisnya. Iya lah masa. Iya. Coba gini kok. Ngetes aja. Iya, ini kan Anjing, gede sih. Siapa tahu kita ini kan. Ini panjang sih, parah. Tapi gue denger sih cuma mitos. Kok agak awkward ya? Iya. Tapi punya gue sih meskipun nggak panjang tapi putih. Iya. Lu siapa gede? Ben 7. Benten. Kan yang Indo, local pride bro. Oh, gue nggak nonton, gue tau Benten. Gue taunya Benten. Ri, lu tau nggak Ben 7? Tahu. Kan lu yang syuting sama lu kali. Kalau Benten. Benten cuma naik elang. Elangnya elang Yoko. Wah, siapa yang merubah hatinya? Ini Sarah lagi di pojok tuh. Pakai lampu hijau, pakai lampu biru gini nih Sarah. Iya. Nah, pas udah gitu akhirnya Usama bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa kalau gue enjoy kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu aja." Akhirnya dibikinlah kayak gitu. Jadi Usamanya yang Arab yang kayak udah kebapaan yang kayak ngebenerin kayak lu jangan gini, lu jangan gini.
Akhirnya gue yang ya bakti, orang taunya gue bakti ya pecicilan, nggak bisa diem ya udah gitu. Oke. Akhirnya lambat laun udahlah mulai encer tuh, gue bisa ngimbangin. Oh, oke. Sampai pada akhirnya gue stripping, jadi gue jarang syuting. Oke. Terus gue bilang mau sama Sam, Oh, sorry, mungkin boleh dijelasin bedanya stripping, tapping sama apapun, karena kalau nggak ngerti-ngerti banget bingung gitu, stripping itu maksudnya apa sih? Tapping itu apa sih? oke, jadi ada macam-macam. Jadi ada yang pertama itu ada acara live. Live itu adalah siaran langsung. Jadi apa yang terjadi di stage itu langsung dipancarkan ke layar TV. Oke. Terus ada yang namanya live tapping. Live tapping. Itu misalkan kita acaranya jam 3 sore, tapi tayangnya jam 4 sore. Oke. Jadi live tapping itu ada jenjang beberapa jamnya gitu. Oke. Untuk orang ngeliat kayak misalkan, oh kayaknya ini butuh disensor deh dikit. Oke. Jadi potongannya tuh potongan-potongan kasar gitu. Oke. Live delay. Terus ada tapping. Tapping itu adalah misalkan kita syuting sekarang, terus kita nyetok, kita ngedit dulu, tayangnya bulan depan. Oh, itu tapping. Itu tapping. Terus ada lagi. Kalau stripping? Oh ya, stripping itu kita full, kita tiap hari syuting. Oke. Jadi hari itu syuting, hari ini syuting, hari ini syuting, hari ini syuting, hari ini syuting. Sinetron, Tersanjung, itu tiap hari tayang, berarti tiap hari syuting. Jadi kalau Tapi misalkan- ditayang, misalkan syuting hari ini, untuk tayang kapan? Hari itu juga? Enggak kan? Nah biasanya kalau yang stripping Nabung aja, nabung. iya biasanya gitu. Nah yang Tersanjung itu Hah? biasanya kalau sinetron udah gede, mereka timnya nggak cuma satu. Biasanya kalau sinetron gede kayak gitu minimal 4. Jadi tayang di scene yang berbeda semua gitu. Iya, misalkan oke, nanti hari ini 25 scene ya, 25 scene. Oke, tim 1 scene 1 sampai scene 6, scene 7 sampai scene 9 nanti tim 2. Oke. Nanti scene selanjutnya tim 3, scene selanjutnya tim 4. Nanti tim itu beda-beda tuh. Misalkan tim 1 tuh oke. Ini kebutuhannya gambarnya ini, setnya kafe segala macam. Oke, kita di Kemang. Tim 1 di Kemang ya. Oke, tim 1 di Kemang, nanti pemainnya siapa ini jam segini, jam segini. Oh. Tim 2 nanti di Pondok Indah, tim 3 nanti di Cibubur, tim 4 nanti di Depok. Itu pasti dengan bintang film berbeda-beda kan. Kecuali Yes. emang ada satu scene yang mengharuskan mereka bareng ya ketemu satu tempat itu. Iya, jadi kalau misalkan tiba-tiba harus Tersanjung misalkan ya, Ari Wibowo syuting. Jadi, oh hari ini gua syutingnya berapa scene? Oh 18 scene tuh karena pemain utama. Jadi harus dari pagi itu di Kemang dulu, habis itu pindah lagi ke Pondok Indah, habis itu pindah lagi ke Cibubur, habis itu pindah lagi ke Depok. Oke. Nah itu tuh biasanya satu episode itu satu hari kelar biasanya Oke. kalau 4 tim atau 6 tim. Baik. Habis itu nyetok nih 3 hari, oke 3 hari 3 episode. Jadi nanti kalau misalkan tayang stripping tiap hari, itu kalau misalkan kita hari ini udah episode 6 nih, sedangkan kita udah syuting sampai 7 episode. Oke. Jadi kita nggak keteteran, nggak kejar-kejaran. Oke. Berarti Kalau itu udah namanya kejar-kejaran stripping. banget baru live tapping. Oke. Berarti tadi yang kita kembali lagi, lu setiap hari stripping sama dua Harbata. Iya. Jadinya? Jadi bentrok jadwal syuting gua sama Harbata tuh bentrok. Emang lu dulu udah syuting? Udah, sketsa gua dulu. Trans TV. Gua Iya sketsa, juga. sketsa gua 3 tahun, Pak. Iya Di juga, Trans gue TV. pantesan pernah lihat tuh yang ini kan si siapa tuh Ojan. bocah Ojan. Iya. Ada lu ya? Ada gue. Kenapa lu bisa masuk ke dunia itu? Jadi awalnya waktu tahun 2010 itu gua udah nonton sketsa. Pas tahun 2013 akhirnya gua nggak dapat kesempatan katanya. Manajer gua bilang, Ti lu ke Trans TV deh, cobain casting. Manajer lu di mana nih? Di Jakarta. Emang lu udah punya manajer dulu? Ada. Lu tuh dimulai dari apa sih kerjaan lu sebenarnya? Jadi awalnya gua tuh di Bandung Radio School, Pak. Siaran radio. Mustang juga sama Antong? Enggak. Lu Mustang? Mustang. Gua nanti Niners dulu di Bandung. Lu nggak mau ngobrol berdua? Gua tinggal dulu nih. Jangan dong. Cocok pasti. Jangan dong. Oke, cuaca hari ini cerah banget buat teman-teman yang lagi kepepet macet di jalanan Jakarta. Gua temenin sama lagu-lagu yang paling enak banget dari RC Video. Ada tuh video. RC Video deh. Berapa lama lu di radio? Di radio gua kurang lebih 6 bulanan lah. Ardan. 99ers. Itu disebut loh tadi, cuman gua masih lupa. Oke, 99. Jadi habis itu gua Ardan, kan? sama senior-senior. Untung bos gue. Senior Ardan itu terus? Nah, senior Lucu, lucu. ya? Boleh ya? Iya. Boleh. Gua Jadi bisa daftar senior penyiar gue itu ngajakin, Ti lu mau modeling nggak? Ti lu mau MC nggak? Ti lu mau ini nggak? Catwalk ini segala macam gini. Oke, gue ikutin. Sampai akhirnya ada yang nawarin, temen gue di Jakarta nih ada yang lagi butuh talent buat iklan. Pertama kali gue iklan itu adalah iklan Maison.
Jadi dulu di Bundaran HI itu ada yang namanya flash mob. Tiba-tiba joget bareng. Lo ikut itu? Gue ikut. Lu juga? Enggak, gue tahu. Oh, lu ngomong Itu tim intinya dari anak-anak Bandung. Lo dari Bandung? Iya. Flash mob di Bundaran HI, abis itu bikin di Dago, Kita panjang. perlu beli mic 3 deh. Udah mulai harus beli mic lebih dari 2 sih. Biar ada Ada mix satu lagi mau nggak? Nih. Enggak, ini Saramonic beneran di sini. Lupa. Coba gini lagi, Bang. Gua ada mic tapi segede-gede dong, apa tuh? Mic jadul sih. Nah pas udah gitu akhirnya gue masuk lah yang ke versi yang TV-nya. Ada namanya My Zone Effect. Oke. Itu iklan pertama gue. Abis dari situ gue ke sinetron Putih Abu-Abu 2. Waduh, itu gua udah nggak nonton TV tuh kayaknya. Gua Nah. nonton TV terakhir itu Tabung, Ardan. bukan, itu yang SMA juga tapi bintangnya Raffi, Bunga Zainal, bukan, itu udah baru-baru. BCL, salah satu film tuh, lu inget kan pasti zaman itu? Tahu, tapi lupa gue. Yang roknya rok kotak-kotak merah. Iya. Ada Ayushitanya kan? Iya, Ayushita itu gua ada. yang masih gini kayak Sailor Moon dulu dia. Ada apa? Ingetin dong, kan kalian yang di Ya lupa. Ya nggak tahu kan kita kan syuting, Oh. kita nggak nonton TV. Nggak main itu kita. Iya. Kita malah jarang loh nonton diri kita sendiri. Ya sih, iyalah, gua juga males. Iya. Oke. Gue juga pasti ngerasa nih, Farid pasti dulu kayak syuting, terus tiba-tiba kayak orang semua tuh pada kenal, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya, bingung Ya kan? kemana tuh nggak sih lo? Tiba-tiba kok orang bisa tahu kalau orang pada minta Star foto syndrome. gue. Karena gue Bukan dulu star bukan star syndrome, syndrome, ya. kayak kaget Kaget, gitu, kaget. karena dulu kan gue di sketsa kan banyak banget, dan itu tuh banyak banget, ada Okan Cornelius, ada Iya, itu Surya, sketsa terus ada setahu gue Adit, beneran banyak. iya banyak banget kan. di situ lah Jadi lu pas kenal jalan Surya. tuh kayak, bang foto bang ini kan yang di sketsa kan, biarpun nggak tahu nama, tapi kan kayak orang udah tahu muka gitu kan. Iya. Bakti. Oh, oke. Di situ lu kenal Surya. Iya. Di situ juga Surya ketemu bininya kan. Iya, Oke. Katiara benar. Gua kan nonton, gua dengerin Iya. podcast mas. Podcastnya. Si. Tapi di situ kayak nggak cuman sekedar jokes doang, tapi sosok Surya Insomnia ini beneran bapak-bapak banget. Maksudnya bapak-bapaknya tuh kayak mengayomi, kayak misalkan gua kan dulu waktu stripping kan masih ngekos kan, Aha. masih sendiri, masih fuckboy banget. Oh iya. Iya. Lu dulu fuckboy. Yoi. Berapa? Sama Gofar bisa di-compare nggak? Oh, nggak Gofar kan bisa. katanya kalau di TV itu udah lebih dari 100 di umur 21. Lu? Oh nggak bisa, gua nggak gitu. Oh. Gue yang penting pulang bawa cewek udah kelar. Oh, tapi nggak ngapa-ngapain kan? Cuma Nggak makan ngapa-ngapain. malam doang, masak Indomie. Enggak, cuma Coba Pak, gini Pak. Oke. Iya. Awal-awalnya tukar pikiran, lama-lama tukar cairan. Maksudnya nge-vape dulu liquid masih Dulu- takbut. Emang ada ya? Itu 2007 loh. Setahu gue Vape vape belum keluar Ada, deh. vape Udah lama ya? Udah lama. Dulu tuh yang batang. Gue support. Dulu tuh yang batang gitu loh. Yang batang dulu. Kalau Oke. yang kesini-sini yang baru-baru baru yang dipencet terus pong segala macam. Gue belum pernah tahu. Oke, lalu habis dari sketsa Nah. masuk, berarti di situ lu udah punya manajer, lu terus Iya. masuk ke Dua Harbata. Hmm. Habis dari Dua Harbata terus lu tawarin untuk sama manajer lu untuk mengikuti Casting dari katanya komedi, terus bilangnya komedi, tapi gua nggak tahu apa. Sampai pada akhirnya pas datang ternyata syuting untuk casting untuk syuting Warkop. sketsa. Oh, sketsa. Tertawalah sebelum tertawa jeng dilarang. jeng. Habis itu pas udah gitu udah di casting lah segala macam. Gue bilang Oke. gue nonton sketsa banget segala macam karena dulu sketsa prime time. Dulu tuh Iya, sketsa benar. ekstravaganza. Betul. Dia habis ekstravaganza bukan sih? Atau bareng ya? Sebelum ya? Jadi sketsa itu prime time. Nah, ada juga tayangan prime time yang dimaksud prime time itu adalah waktu-waktu yang Iya. paling banyak orang di depan TV. waktunya. Kayak jam 8 malam, orang pulang kantor nyampe rumah pasti nyalain TV. Atau misalkan pagi-pagi anak-anak mau berangkat sekolah, itu jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Betul. Terus jam 12 siang pas waktu makan siang. Itu prime time. Makanya biasanya prime time itu diisi pakai slot berita biasanya. Oh, oke. News flash gitu. Setelah dari sketsa, Dari sketsa barulah gua ditawarin untuk nge-host. oh, Jadi waktu itu kalau misalkan gua syuting sketsa itu ada skripnya. oke. Sedangkan kalau lu nge-host, lu nggak ada skrip. Lu cuma Iya, ada poin-poinnya prompter. doang. Oh enggak, prompter pun Oh, enggak. prompter ya? Oke. Prompter ada.
Apa host pertama lu? Host pertama gue itu adalah gue langsung megang program sendiri namanya Dua Harbata. bukan Oke ya terus. Ardan. Ardan. Bukan. Oke. Tahu lu nanti deh. Namanya program traveling liburan yuk di Global TV. Itu gue sendirian. Oke. Jadi nggak ada kru yang lain tuh lu sendirian tuh nggak ada yang rekamin lu. Langsung setel sendiri. Lah hostnya sendiri maksudnya. Oh iya. Nggak ada sama temen. Ya siapa tahu tiba-tiba dia masuk ini atur lighting, Enggak. kamera, on-in terus ngobrol, editing sendiri. Oh, gitu. Tapi lu waktu Kita itu kan sendiri awam. itu jalan langsung. Apaan? Gue Sorry. Maaf. Iya, jadi gue nge-host itu tuh pengalaman nge-host itu cuman dari radio. Oke. Karena secara harafiah, radio itu kan kita harus bisa menggambarkan secara visual lewat verbal. Gimana caranya kita bisa menyampaikan ke orang lain itu ngerasain kayak lu pikirin gajah dong, tapi gimana caranya nih untuk bisa orang lain memikirkan gajah hanya dengan cara kita ngomong. Oke. Kalau TV kan ini adalah gajah. Iya. Tapi kan kalau radio nggak tahu. Betul. Ini adalah gajah. Orang radio mana gajahnya gitu kan. Oke. Jadi Oke, kayak oke, secara oke. kasar itu kayak coba deh teman-teman kalau misalkan kalian jangan pernah pikirin gajah. Pasti orang-orang tuh langsung kebayang jangan pikirin gajah. Emang kenapa? Gajah kan yang belalainya panjang, yang Tulus telinganya kan? ini. Hah? Tulus kan? Tak perlu kau ajak aku Bukan dong, bicara. bukan yang itu dong. Oh, iya. Bukan itu. Iya, bukan Lagunya yang bukan ini. itu. itu terus. Iya, tapi bukan gajah. Lagunya bukan yang gajah. Itu Nah, sepatu. itu Itu sepatu. Lupa ya. Yuk bisa yuk berpacu dalam melodi. Harus dapat apa ini harus dapat ini harus dapat. Gajah. Yang kayak gini-gini tuh bikin nggak bisa tidur loh. Enggak sih, gue tetap bisa tidur sih. Cuman yang gini-gini yang bikin orang nggak mau nonton lagi karena isi ngobrolin motor, kenapa nyambung ke sini sih? Kenapa jadi gajah? Kenapa jadi gajah? Ntar gue cek dulu di handphone mahal gue. Gue mau selfie dong. Gue mau fotoin orang di belakang dong. Oh iya, fotoin ini ya. Iya. Jadi kalau misalkan foto. Iya. Foto. Jangan Bok, kelihatan Bok ada kipas angin malu. Oh iya. Bisa. Placement produk ini ya. Iya, kan rencananya memang di sini Kayak drakor kan Samsung semua tuh. Iya, tapi yang flip. Ini kan fold. Ini kemahalan. Pasarnya nggak nyampe. Dicari lo beneran lagu gajah. Harus. Kenapa lu nyari di chord sih? Setidaknya punya 70 tahun. Iya. Setidaknya punya 70 pacar. Lu, Sorry. oh iya, kalau boleh tahu tentang mantan, kira-kira yang kehitung nih, yang resmi, ini loncat jauh ya. Berapa kalau boleh tahu? Jujur, pertanyaan lu itu sama persis Seperti ratusan infotainment yang lain. pertanyaan bini gue. Sumpah. Dan lu jawab ke bini lu itu jawaban yang jujur atau bohong? safe. Atau safe. Atau iya, Atau safe. atau yang aman aja. Gue pilih der deh. Terus order. 30? Eh, Nggak, bini lu nggak mungkin nonton. 30 kan. Tapi kan ini tayang di YouTube. Tapi kan dia nggak mungkin nonton. Dia juga nggak akan tahu dari sekian puluh waktu yang kita tayangkan di sini. Pak perempuan kadang suka iseng. Oh, oke. Pilih bro. Gue bisa bilang mungkin kayak 25 mungkin ya. Itu yang resmi ya. Yang kayak kamu mau jadi pacar aku, terus sampai ya udah kita putus ya gitu. Ya pokoknya dari gua yang jadi cowok yang paling manis gitu ya sampai jadi cowok pelangi gitu. Pelangi, Rainbow. pelang hilang. Oh, kalau sekarang bahasa ghosting. Ya ghosting. Ninja. Kalau dulu sempet namanya ninja. Lu Oke. kayaknya secara pengalaman lebih tua dari gue ya, meskipun umurnya lebih muda ya. Tapi ya jujur, gue pernah nyobain pacaran sama cewek-cewek yang hampir semua tipe. Yang tipenya apa nih kalau boleh tahu? Yang lu klasifikasikan sebagai tipe apa? dari- Sorry ya, hari ini nggak bahas motor, ini lebih menarik. Dari segi ekonomi yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke. Terus dari cewek lesbi, terus dari cewek buci Lesbi. sampai cewek simpenan, itu gue pernah Pak. Semuanya gue pernah coba. Maksud pacarin? Iya pernah pacarin. Iya, diselamatin. Bagus. Iya. Mereka rata-rata Gua bilang pernah apa? cobain. Mereka rata-rata bilangnya apa?
bilangnya Puas enggak kah? sih, Atau kayak Dia nyeburin lagi, dia nyeburin lagi. Iya. Emang lu kira gua Tokped Arsi? Wah, tulis review ya. Wah, bintang 1 sampai bintang 5. Semua tuh, 49 lah minimal. Mereka rata-rata puas nggak, Bang? Ngajak ngobrol mulu Stevie hitam. Waduh, Stevie hitam. Ini pada buah juga komisan loh. Ini mawang. Kamu siapa ya? Nuhina. Kameranya balikin dong, kamera balikin. Biar orang tuh tahu gitu. Biar kebayang orang-orang. Iya, Gitu mawang. Lu, iya nanti ada sini nih pokoknya. Mawang. Panggil saja Mawang. Itu Mawar. Jadi kata siapa ya? Gue dengernya tuh kayak, gue denger dari Surya. Jadi kalau kata Surya tuh kalau misalkan lo kena musibah sabar, tapi kalau lo kena cobaan cobain. Iya betul. Jadi intinya adalah ketika lo masih muda ya lo cobain aja lo tuh pengalaman. Gitu. Jadi gue kan posisinya gue adalah anak yang memisahkan diri dari keluarga besar karena gue udah cari duit sendiri. Jadi ketika di situ gue merasa kayak titik terendah gue ngerasa kayak di saat semua orang diberitahu oleh seseorang yang dianggap orang tua yang kayak nak jangan kayak gini nanti kamu begini segala macam. Di situ di sini gue cuma bisa untuk mengetahui hal dari jangan gini ya. Itu hanya berdasarkan pengalaman. Jadi gue harus cobain dulu, kena baru begitu. Oke. Karena dan dari situlah ya yang nge-build gue sekarang ini. Jadi kayak dulu tuh gue orang tuh bacotnya tuh sampah banget, Pak. Emang sekarang enggak? Lu berpikir lu udah membaik gitu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Enggak. Jadi ya, jujur ya. Dulu tuh gue sampai ngerasa kayak ketika orang nongkrong itu tuh gue nggak diajakin sampai jelas-jelas nggak, kita nggak ada yang mau ngajakin lu. Karena kalau ngajakin lu pasti begini. Sampai udah terang-terang. Ke arah negatif. Iya, ke arah negatif. Contohnya negatifnya apa ya? Buat gua karena gua nggak kebayang sampai orang ngomong gitu separah apa. Narkoboy? Enggak. Enggak. Narkoba adalah salah satu yang paling nggak gua sentuh. Karena gua bandelnya cewek. Gua bandel cewek. Sama gua main game. Jadi game ini adalah penyelamat gue ketika orang-orang ngedrugs, narkoba, segala macem. Jadi gua main game. Online ya? Online. Oke. Lagian juga orang ngapain sih pakai narkoba, kan udah ada Indomie. Kan udah ada kamu yang setiap hari selalu menghitung hidupku. Kurang. Apa aku harus jadi Indomie biar jadi selera kamu? Masuk terus. Apa aku harus jadi selimut biar kamu panggil my love? Selimut my love lagi. Oke, kemudian Apa aku harus jadi gajah biar bisa duduk? Itu baru tuh. Itu boleh. aja untuk tulus. Wah, bisa ya. Itu harus Boleh. disaring lagi sih biar cari kalimat yang tepat ya. Itu bisa. Apakah harus jadi mangga? Harus jadi petik? Enggak ya? Kenapa tiba-tiba mangga, Om? Enggak, tadi kan ngomongnya sarung. Jadi kayak sarung cap Poseidon mangga. asli enak, Pak. Dulu ya. Gua nggak tahu tempat-tempat gitu. Karena kan orang, men, lu tahu nggak tempat ini? Nggak tahu. Yang sebelahnya tempat ini loh, tempat pijat ini gitu. Orang-orang cowok-cowok pada, tahu yang sebelahnya ini kan? Gua nggak ngerti loh. Gua nggak nyambung dengan lu. Oh, sama. Bukannya gua membela diri, tapi emang begitu. Gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tapi Poseidon tuh apa? Dewa laut. Iya. Oh, yang Dewa megang laut. tombak 3 kan? Iya, tempat pijit. Dari pijit sama dewa laut. Pakai trident gitu. Dicolok-colok. Baik, berarti disitulah awal karir lu ya, selain dari Dua Orbata terus masuk sketsa sampai akhirnya sekarang ini lu sering abis itu nge-host sampai akhirnya lu sampai sekarang masih sering membawa acara. Yes. Tapi gua benar nggak tahu loh. Maksud gua secara umur kita sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Let's say 5 tahun lah. Ya. Cuman mungkin gua belum pernah nonton TV kali ya. Tapi gua nggak tahu lu sama sekali. Dan gua baru kenal lu mungkin setahun terakhir, 2 tahun. Jadi dulu tuh gue sempat yang ngerasa gini, gue udah 3 tahun masuk TV, tapi orang sampai belum ada yang kenal sama gue. Gue sempat ngerasa kayak gitu. Sampai Star Syndrome tuh gue udah ngerasa, Pak. Sampai gue tahu yang kayak Star Syndrome, sampai ngewarnain rambut. Tahu, Pak? Jadi Star Syndrome foto lama lu biar gua kebayang aja deh. Tapi kalau lu di sketsa kayak gua tahu, kayak gua pernah familiar bener. Sampai pada suatu waktu di mana gue kayak ngerasa kayak dapat tamparan keras itu kayak Apa momennya?
Motor kah? Enggak. Itu terjadi sama lingkungan sosial gue. Yang kayak ngerasa kayak wah anjir nih kok nggak ada yang nemenin gue nih. Gue senang-senang kan ngajakin kalian, kenapa kalian senang-senang nggak ngajakin gue gitu. Itu di situ gue ngerasa kayak gitu. Karena ketika gue orang itu kalau misalkan kita mabok nih, bir brother nih, kalau misalkan udah rame gitu kan, gue tuh penyakitnya pasti kayak oh ya buka botol lagi, terus uangnya habis nggak tahu kemana. Gitu. Ntar kalau uangnya udah habis, ntar anak-anak kayak gue boleh minjem gocap nggak? Kayak misalkan gue kemana habis buka botol segala macam gini. Bentar, gocap ini 50.000 atau 50 juta? 50 ribu. Cuman buat untuk survive satu hari itu. Karena sebelumnya gue udah ngabisin kayak 3 juta, 2 juta gitu buat buka botol. Yang notabene yang gue mintain gocap itu adalah 50.000 itu adalah orang yang kemarin gue mabokin juga di situ. Dan ternyata mereka pasti nggak mau minjemin. Iya, jadi tuh kayak gitu dulu sering banget. Sampai pada saatnya gue kayak ngerasa apa nih yang salah sama gue gitu. Makanya dari situ kayak oh ya udah, lu nggak bakalan tahu men kapan orang-orang bakal ngakuin lu sebagai teman atau cuman sebagai kayak kayak alatnya donatur. Ya kayak lu ATM lah. Iya, ATM berjalan lu yang kayak dan sampai sekarang pun gue ngerasa kayak gue paling nggak mau baik sama semua orang. Kalau misalkan gue mau baik sama orang, gue harus observasi dulu. Karena ketika lu baik sama semua orang, lu cuma bisa dimanfaatin doang. Kalau misalkan lu baik sama semua orang tanpa pandang bulu, bagus banget gue bilang. Tapi gue nggak menyarankan, karena hal itu yang memecah belahkan kayak keluarga, memecah belah pertemanan. Keluarga aja nih, kalau misalnya masalah duit ya, baik sama semua keluarga itu bisa pukul-pukulan pak. Boleh mungkin ada narasumber baru nih masalah uang. Fakri mungkin bisa lebih bantu menjawab masalah enggak ya? Itulah kenapa tema kita hari ini kita akan membicarakan soal uang, dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kita panggil saja Thanos. Kalau diklik kira-kira kita adalah bagian yang hilang atau enggak ya? Tapi lu paham nggak sih sebenarnya Thanos itu adalah hal yang paling benar kalau menurut gue. Gue di Avengers itu sebenarnya support Thanos. Iya, hari ini topiknya ya. Dua Arbata, sketsa, gajah, social life, Thanos, mabok, cewek. Apalagi yang akan kita tunggu ke depannya, lu tunggu di episode berikutnya. Wah, kental banget nih pada nih. Enggak, karena lu mikir nggak, bumi itu sebenarnya sedang terancam, ya kan? Terus tiba-tiba muncul Lord Rangga, Sunda Empire. Yang dulu diketawain tapi sekarang semua diberitakan ternyata wah anjir kok omongannya benar semua. Ya kan? Yes, betul. Orang tuh lagi diacak-acakin sekarang pemikirannya. Media tuh jahat loh. Media tuh jahat banget. Itulah kenapa ketika gua berurusan sama media, gua nggak akan klarifikasi apa-apa. Kalau ya. Lu nggak mau masuk Nesi Judge? Nggak mau gue. Dia kan suka dulu gua sempat ditawarin dibayar 150 juta cuman buat pura-pura jadi pacarnya salah satu selebriti di Indonesia. Pernah gue juga. Pernah pak, 150 juta. Siapa? Dan itu cuman buat 2 bulan. Enggak dong. Tulis dong, tulis. Gua penasaran aja. Kebayang nggak lo? Biar penonton penasaran Bisa aja. gini? Tulis dulu. Gua kan penasaran banget, anak gua nggak bisa tuh digituin. Nggak bisa tuh. Tenang, rahasia lu sama nama gua. Aduh, makanya tenang, rahasia lu sama nama gua. Kalau lu siapa? Tulis aja kan, gua nggak bakal ini. Kasih lihatnya kesini ya. Usop. Ya. Eza Yayang. Wah, jangan lagi kau dekat. Oh iya, dia emang raja, emang ratunya sih. Iya. Gua nggak tahu lagi siapa. Emang ratunya Ya sih. udah ntar aja. Ini, nih, dia tuh ini. Sorry ya, guys. Udah jangan sebutin. Orang udah dikasih clue pasti udah pada tahu. Pasti tahu. Makanya nggak bisa dikasih clue. Iya, kan nggak sih? Nggak bisa. Lu kebayang nggak misalkan tiba-tiba manajemen gue bilang gini, Ti, Sampai ini topiknya simpenan kan? Pacar bayaran maksudnya? Bukan simpenan bayaran. Iya, bayaran. Jadi cowok. Settingan. Iya. Nah, settingan. Gimik. Andika Kangen Band kan sempat dibayar untuk jadi pacarnya. Iya. Sokap lah. Jadi itu cash pak, 150 juta udah di depan mata gue. Gue tinggal tanda tangan di atas materi 6.000 dalam kurun waktu 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan ini
gue harus ngilang dulu dari sosial media. Dan sosial media gue harus dipegang sama orang tersebut. Jadi gue di mana gue harus ikut, gue di mana gue harus ikut. Jadi kayak iya, jadi nanti kayak misalkan kayak kita nanti lagi di restoran terus lu dateng, terus nanti kita pura-pura jadi paparazzi gitu kan segala macam, terus masuk berita, udah kayak gitu-gitu. Jadi gampang banget, tapi gue aja nggak mau karena gue paling nggak suka gimmick. Itu dia. Di inbox pun gue nggak mau gimmick. Lu pernah di inbox juga? Gue di inbox. Lu ngapain di inbox? Yang cuci-cuci gue jemur-jemur? Oh, enggak lah, enak aja. Kabel. Soundman yang begini, yang begini. Oh iya. Yang kalau ada apa? Yang dijalin gue. Enggak. Nge-host gue dulu bareng. Sempet. Oh, kenceng kan di inbox? Kenceng banget. Kenapa nggak dilanjutin? Karena udah waktunya, udah masanya. Oh, itu emang ada masa-masanya? Iya, lu ada naik-naik masa-masanya. gitu. Oh. Iya. Tapi lu se-famous itu, tapi gue... iya kan? Ya kan? Tapi yang tadi gue bilang, gue ngerasa kayak Sing lagi nih. kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Yang kayak gue bilang, gue udah syuting 3 tahun nih, tapi nggak ada orang yang kenal gue. Kalaupun kenal juga cuman, bang, ini, tapi nggak tahu nama. Kayak pernah lihat. Oke. Iya. Kayak pernah lihat di mana? Di situ tuh gue sempat kayak, aduh gue kurang apa sih? Sampai pada akhirnya gue berdamai sama diri gue sendiri. Gue berdamai sama statement itu. Kayak, ya udah sih, toh gue juga syuting buat cari duit, bukan cari tenar. Oke. Dari situ. Nice. Dari situ gue udah kayak ngerasa, oh ya udah. Tapi malah pas sekarang gue naik motor, orang tuh malah jauh lebih kenal gue. Iya. Iya kan? Jadi kan hidup itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Kayak hal kecilnya, yang tepok rokok, itu sampai masuk TV. Tepok rokok. Yang gue tepok rokok, itu padahal gue pakai motor yang Ninja, Pak. Bukan pakai yang motor gede, pakai motor kecil, perempatan Mampang. Dan gue masih ngomongnya, Mas, abu rokoknya kena mata saya, segala macam. Yang notabene, yang gue pikir itu adalah video paling sopan gue di antara video-video gue yang lain. Ngevlog. Oh, oke. Jadi gue naik jedang itu, orang tahu gue di motor itu ya gara-gara itu. Gue nggak tahu ya lagi-lagi. Itu viral nih memang. Viral ya? Itu viral. Mungkin gue harus lihat sih baru. Kan gue sama. Dia ngomong udah baik-baik. Lu udah Iya. duluan kan? Gue udah duluan. Iya. Iya. Terus dia jalan masih begini lu Iya. kan? Iya, nanti gue orang lagi berhenti kata dia gitu. Terus dia Gue sembari nonton. Nah, ini. Yang ini apa ini? Yang ini. Oh, yang ini. Yang ini. Iya. Unek-unek perokok sambil bawa motor. Oh, lu punya vlog? Lah. Gue tuh siapa sih? Gua kemana aja? Soalnya dia kan bisnismen. Nggak ada waktu buat Sibuk-sibuk. kayak gini kayak Dan ini segala bukan macam. ninja, bakti. Enggak, bukan yang ini. Ini monster. Bukan yang ini. Yang ini, sorry. Kalau yang tadi itu dia sampai ngejar gue. Jadi gue napak rokok, dia sampai ngintilin gue. Gue kenceng, dia kenceng, gue berhenti, dia berhenti. Akhirnya gue berhenti. Gue bilang, kenapa? Dia bilang, enggak bang, jangan bang, malu bang kalau di pinggir jalan bang. Tuh, ih kenapa lu? Ada di situ. Nah yang ini, yang gue bilang ini tuh masih sopan banget. Oke. Gue Dibanding nggak pernah main. lu nge-vlog lagi, Bang. Jarang ya? Udah jarang kali ya? Sebenarnya gue nge-vlog masih, cuman yang males itu adalah ngedit ya Pak. Oh, kan bisa sewatin. Udah ada, cuman kan masih satu. Karena kan gue sekarang udah ada pekerjaan yang lain juga. Oh iya. Dan gue Iya. jarang di Jakarta sekarang. Oh iya? Iya. Di Ambon ya? Iya. Di Ambon. Itu boleh dikasih tahu atau secret juga? Ntar lah. Oh, Tapi sekarang udah mulai dimasukin ada part 1, 2, 3-nya kemarin udah ada. Oke. Jalan-jalan, oke. nah, kerjaan. Jadi dari situlah akhirnya kan jalan hidup berputar nih seperti yang lu bilang, lu sudah mengalami dunia entertain. Tapi pendapatan oke, cuman mungkin secara famousnya belum terlalu dikenal sampai Ya. akhirnya lu main motor. Kenapa akhirnya lu masuk main motor? Karena gue dari tahun 2011 itu gue udah naik motor dan suka motor. Oh. Bahkan sampai sekarang pun gue punya 1-2 mobil, tapi gue tetap kemana-mana pakai motor. Karena gue suka aja gitu. Karena kalau pakai mobil tuh kayak naik, mau nyalip nggak bisa kayak. Gitu. Kalau motor kan bisa gitu. Apa yang membuat lu akhirnya memutuskan gue main di motor deh, meskipun lu sudah suka motor ya? Kenapa ada titik baliknya sampai akhirnya oke, ini motor nih jalan hidup gue?
Awalnya itu karena gue kenal sama teman-teman dulu, ada Thomas Nawilis, Oke. terus ada Revan, terus ada Bang Andi. Oke. Akhirnya terciptalah ada Isman, terus ada siapa lagi gue lupa. Akhirnya terciptalah yang namanya Solid Bikers dulu. Oh, gua tahu tuh. Jadi itu adalah kotor. Jalu pernah main kesini tuh kan? Jalu iya, Iya kan? Jalu juga Iya, iya. Solid Bikers yang warnanya merah, biru, kuning. kuning ya, kuning putih. Nah, jadilah kita Solid Bikers. Itu adalah kotor, komunitas motor. Yang dimana kita bukan riding tapi gibah. Kita kalau ketemu bukan ngomongin motor ini bagus ya, tapi BCA atau mandiri gitu. Jadi itu dari situ dipanas-panasin, akhirnya ditanyain segala macam. Gue kayak ngerasa, oh ini motor enak juga ya, oh ini motor enak juga nih. Akhirnya gue memutuskan motor apa ya, kalau misalkan gue mau main moge gimana ya. Akhirnya ikutlah gue moge. Sampai sekarang lah udah gue kenal sama ini, gue kenal sama ini, gue kenal sama lu, gue kenal sama Gus Ali. Lu Iya, tahu iya. nggak sih? Enggak. Jadi sebenarnya waktu di sini yang Gus Ali masang X-Guard itu malam-malam, gue inget banget itu pertama kali gue ketemu lo. Karena sebelumnya, 2 hari sebelumnya, gue ketemunya sama Ong. Waktu gue beli sarung tangan. Di GS. Apa di Nawi? FX. Oh di Di ini. FX. Oh Ini. event. Apa? Di FX. CHE. JHE. Iya, iya, Jai. iya. Gue lagi nyari sarung tangan, gue datang sama Diba. Akhirnya di situ Diba Barus. Diba Parus. Diba bagus. Bukan Dipa Parus. Iya. Naman kisah pas. Nah, gue ketemu sama Moong. Gue tanya itu siapa? Oh itunya Arsi. Oh iya. Oh, karena gue nggak tahu apa-apa kan. Sampai pada akhirnya gue kot. Oh, sombong ya dia gitu. Anjing dia bisa ngatur gua. Enggak. Tapi dari situ karena gue kagetnya Moong pada saat gue ketemu pertama kali sama sekarang beda. Mana kalau pertama kali tuh kayak seorang sumpamanya ternyata Moong itu orangnya ternyata seperti ini ya. Seperti ini tuh boleh didetermine nggak? Seperti Ya jokesnya nggak lucu. dulu kan? Iya. Atau sekarang? Sekarang. Dulu kalau kenal mau nggak mau kita ketawa kan. Iya. Iya. Dia mau nggak mau ketawa kan karena nggak enak. Iya. Baru kenal kan. Iya. Masa sih? Kenapa gua Iya. menganggap dia Karena lucu ya dulu ya? jadi waktu itu gue lagi nyari sarung tangan Denis, ya kan? Dennis kan di RCX? Iya, gue tanya nih, Syah, Denis mana ya? Dan sarung tangan lu Internal mana? jokes. Nyari sarung tangan Denis. Loh, kan punya gua, Bak. Kenapa lu Lucu ambil? juga ya. Karena gue datang, nah kebetulan gue emang lagi cari phone holder. Dulu gue pengen beli phone holder namanya X. Jadi teman. Emang ada? Terus? Ada. Nah, pas udah gitu, gue cari di Tokped. Pas gue lihat ternyata mereka barangnya nggak ready. Datanglah gue cari sarung tangan, terus gue lihat ada X-Guard. Oke. Ada X-Guard, Oke, gua mulai bilang, inget nih. Ini berapa? Oh ini harganya segini gini. Pas gue lihat, wah, lebih murah sama yang kemarin nih. RAM mount kali. Maksud lu? Iya, clamp mount. RAM mount. Oh, RAM mount, Bukan iya, X. iya, iya. Nggak ada nama Eclip. Tapi gue waktu itu nyarinya X ada namanya. Ada ya? Ada. Oke, terus Clamp mount, RAM mount itu gue cari. Sama ada lagi tuh yang di Quadlock. apalah itu namanya. Sama juga tuh. Harganya sama-sama kayak X-Guard. Quadlock kayaknya deh. Atau gue namanya lupa. Nggak tahu. Akhirnya pas itu gue liat X-Guard. Gue liat kan, wah ini warnanya bening nih, ditaruh segala macam gitu. Pas gue liat, oh oke, ini. Nanti sama ininya, ini sama ininya digabungin gini. Oh gitu, totalnya berapa? Ini kita lagi ada paket, ini segala macam, langsung dibuletin lah pokoknya harganya. Yaudah deh, oke deh. Gue itu, abis itu gue sekalian ngeliat helm sama nyari jaket. Waktu itu gue nyari jaket. Jaketnya Dennis juga. Nis, jaket lu mana? Tetep. Oke, terus. Kalau kenal Dennis, kalau nggak kenal, Siapa sih dia? Iya. gimana sih? Dia tuh orang tuh nyariin dia dan dia tuh pengen orang tuh tahu gendernya dia karena dia kan pria Danis. Oh Dan- iya, dan- Dennis. Gue pikir Dennis Bandung Suryana. Oh, bicara lagi. Oke, kemudian Motor gaming. Denis. Tungguan aing di Bandung ya.
Nah, Ini Dennis apa Danis nih? Dennis kan, kayak yang Dainis. motor Dennis kan? Dainis, Oke, gue nyari. oke. Akhirnya gue cuma nemu sarung tangan sama Dennis baru beli motor. X-Guard. Terus? Iya terus. Sama X-Guard. Akhirnya gue ngambil lagi Balaklava 2 sama Balaklava RC sama Balaklava Dennis 1. Kan dia di Bandung. Nah, kali ini beda Dennis. Iya, jadi gue sarung tangan. Dennis mau baru beli motor lagi. Oh, udah. Apa tuh? Dia apa? Nah, Dennis kan baru kemarin ngambil motor di RNJ. Ngambil? Oh, Dennis Bandung kan? Iya, gua. Terus. Kanjut, pakelan. Pas udah gitu, di situ belum ada moong. Oke. Di situ ada 2 orang tapi gue nggak inget itu siapa. Karena gue cuma tahu bayar doang. Akhirnya pas udah gitu, datanglah moong. Katanya gini, bro, lu bayar sarung tangannya aja. Yang ini sama ini, itu lu ambil aja. Tapi nanti kita minta tahu saling kan mesti ngapain. Iya, kita saling support aja. Gue bilang kan, serius lu? Ini lumayan loh harganya, gue bilang gitu. Dan kita baru banget kenal. Dan gue kan nggak tahu lu siapa. Dan ini juga lagi event ya, harusnya lu habisin stoknya buat dijualin. At least dikasih diskon lah ya. Dikasih diskon pun gue udah bersyukur banget. Ini dikasih secara cuma-cuma men. Akhirnya dari situ, oh ya udah oke. Gue bayar sarung tangannya doang, balik. Beberapa hari kemudian gue ketemu Gus Ali, malam-malam lagi di RC. Lu lagi ngobrol, gue nyampe lu ngobrol sama Gus Ali. Terus Gus Ali masuk, keluar bawa X-Guard, dipasang di spionnya. Pas udah gitu lu masuk, gue tanya dong, Gus, itu siapa? Gitu. Dia siapa? Bukan lu siapa? Gus, yang itu siapa? Kalau misalkan gue nanya itu, kalau gue Gus, lu siapa? Itu tuh ibaratkan orang kesurupan ya. Terus nanya, aing saha? Iya, lu yang kesurupan kenapa lu yang nanya? Wah, hujan bre. Lu pada bawa motor ya? Santai ya. Santai aja lah. Orang kita pacaran. Pengangguran banyak cara-cara. Kita ini lagi hujan itu Udin Petot. Udara dingin pengen melotot. Lama tuh udah tuh. Oh. Gue udah dulu sempet nyari tot lain selain melotot apa ya? Tapi nggak nemu. Jeletot. Tahu. Ya, tahu ranjau. Nah, akhirnya gue nanya Gus Ali itu siapa? Oh, itu Rainer yang gini. Oh iya. Karena pada saat itu aku tidak merasakan ada aura-aura seorang bisnismen di sini gitu kan. Nggak ada. Karena rasanya kayak bener-bener friendly aja kayak Friend? kayak ngerasa lu ngobrol sama Gus Ali aja gitu. Emang di saat itu gue ngobrol sama lu ya? Iya. Segak penting itu ternyata. Segak penting itu ternyata. Iya ternyata. Bukan, karena gue menganggapnya semua teman. Jadi gue Oh iya. Nah, karena itulah gue nanya kan, ternyata Rainer ini yang punya RC-nya ya. Oh. Kok Iya biasa. ya ibaratan lu ketemu Joe Frans lah. Oh iya benar. Iya bener sih. Bener. Kalau itu bener. Contoh yang sangat amat jelas. Itu ter Iya. Terjawab semua ya. Orang tuh nggak bakalan tahu kalau misalkan ketemu di jalan itu kan lu lagi ketemu sama Bang Jo. di event nih, sebuah event nih, lagi Iya. nongkrong gitu kan di event lo ngobrol. Dan dia tuh nggak, dan Bang Jo itu nggak pernah mau kalau lagi di event dia Bang duduk di Jul kan tengah. lampu merah. Ya terus? pasti mikir kan? Gue juga mikir apa ya? Lu nggak pernah ke Jogja ya? Oh enggak, teman. Nanti kalau Mas mau kesini kemana? Nanti Masnya ada Bang Jo, nganan, Abang Ijo, lampu merah. Oh. Itu Bang Jo namanya kalau di Jogja. Oh, ke Jogja sih. Bang Jo nanti ke barat. Iya, dia ada sebutannya sih, utara, barat, selatan tuh ada bahasa Jawa gua nggak tahu. Iya, tapi pas di Jogja gua kan sempat syutingnya 6 bulan di sana full. Jadi untuk arah mata angin itu dikasih taunya kanan kirinya barat timur. Terus dibilangin, ya nanti kan patokan lu kan gunung. Yoi, si Paten tuh nanti Masnya ke utara, dari situ ke timur. Iya, Utara jadi kalau kemana gue ya? syuting di Jogja nih 6 bulan nih, ada kos-kosan Jogja waktu itu. Jadi kalau misalnya lu di Di Jogja, situ juga banyak yang lu datengin kan tempat-tempatnya. iya. Jadi kalau nanya orang itu kan, lu harus turun dulu dari mobil, terus nanya, Mas, maaf, misalkan Mbak Pia Patok sebelah mana ya? Oh nanti di depan, nanti Mas ke barat, nanti dari barat terus lagi, nanti ke timur, nanti itu ada di bagian selatan, nanti Mas ke situ lagi. Nah gue kan nanya, di sini kok pakai air mata angin ya? Iya karena itu, terus mereka bilang, ya gampang kok, orang patokan cuma gunung doang. Pas gue liat, gue keluar pintu gini.
Tapi kalau lu Mana emang gunung? kalau emang di Jogja menurut gua masih gampang karena semuanya bentuknya emang kotak. Ring roadnya kan kotak. Iya. Jadi lu kebayang utara selatan, oh utara yang mana. Gitu. Tapi ada satu daerah yang gue lupa tuh. Mereka juga pakai arah Bali apa ya? Ini sih. Bali pakai gitu nggak sih? Enggak ya, oke lah. Di Jogja tapi enak. Jogja alhamdulillah. Nah, dari situ gue kenal sama lu, akhirnya gue ngobrol lagi, gue main segala macem. Terus sampai akhirnya lu support gue. Doa. Esgard, abis itu gue selalu mention, gue tuh gitu orangnya. Kalau gue suka sama barangnya, gue pasti bakal expose apapun itu. Gue nggak butuh bayaran. Karena gue seneng sama bayarannya, gue seneng. Jadi jelas ya buat kalian semua mana yang dia pakai kata-katanya itu yang benar. Maksudnya gue nggak butuh bayaran. Maksudnya kalau misalkan gue seneng sama barangnya, gue akan kasih tahu barang itu ke semua orang yang kenal sama gue. Jadi orang lain itu harus tahu, nih loh barang ini tuh bagus. Gue tuh gitu orangnya. Gue bangga banget Dok sama lu. Iya. Gue mau tepok tapi kan nggak bunyi ini jadi nggak bisa. Iya. Tapi gue bangga banget. Terima kasih banget. Dan dari situ lah gue kenal sama lu, kenal sama Ong, kenal sama yang lain gitu kan. Iya, jadi di Jogja itu selama 6 bulan lu bayang nggak? Gue selama 6 bulan di Jogja itu tinggalnya di hotel. Wih, tentrem. Hah? Tentrem. Enggak, gue itu lagi di Melati? Kemetiran. Hotel bintang 3, kayak Vive Hotel gitu. Oh, Jadi selama 6 bulan tuh gue di satu kamar itu. Jadi udah hotel tuh udah kayak kosan buat gue. Oh, banyak juga tuh yang sempat keluar masuk kamar itu. Penghuni lainnya maksudnya. Enggak lah. Kan di situ kan palingan kru. Oh iya, maksud gua kru-krunya Astrada gitu kan, kayak ngasih ini apa skrip segala macam gitu-gitu. Dari pas masih Duar Bata itu udah hobi motor atau belum? Atau ada hobi setelah itu? Kalau saya sih waktu di luar batas sebetulnya udah mulai main motor. Cuma mungkin belum fokus sekarang. Jadi disitulah akhirnya gua memantapkan untuk pindah ke jalur motovlogger. Oh, oke. Kenapa gue jadi motovlogger? Karena waktu itu gue main motor, gue udah pakai GS, tapi gue belum pakai GoPro. Oh, oke. Sampai ada satu temen gue, aduh siapa yang ngomong ya lupa gue. Joe France? Iya temen gue, tapi bukan dia. Dia Nggak apa-apa. Tapi bener ya, kalau misalkan ngomong sama Joe France itu kita tuh selalu dapat pelajaran kayak lu tuh orangnya nggak boleh gini, Ti. Yoi. Nanti orang tuh kayak gini, Ti. Penasehat. Iya. Terus sekarang sama Joe France ya, lu kalau misalkan bukan soal kerjaan, lu mau sebecanda apapun itu, lu mau kayak gimana, Bang Jo tuh pasti ngikutin. Bahkan dia bakal bisa bercanda lebih parah. Balas jokes. Yeah. Tapi kalau lagi kerja, lu jangan harap bisa bercanda sama Bang Jo. Kalau Aku soal orang kerja, soal kerjaan, dia pasti padat banget, solid. Kayak straight gitu, ya di kerjaan lu nggak boleh bercanda soal kerjaan. Dan sama Bang Jo pun sama. Kayak, maksudnya gini loh, basically gua bisa temenan sama Bang Jo pun itu udah. Bang Jo ini adalah maksudnya Om Joe France yang Iya. pemiliknya Motorrad Indonesia. Yes, Motorrad Indonesia. BMW. Jadi nih showroom isi Matupang Motorrad BMW itu, ya itu punya Bang Jo. Maksudnya gini, Abang Ico. Terus kanan. utara. Jadi kayak gue udah temenan sama dia pun gue udah bersyukur. Karena gue Betul. bisa kenal ini, gue bisa kenal ini. Akhirnya gue diajakin untuk kita ada BMW F900R, nanti lu nge-MC ya. Oke. Oh, oke. Gue Dan gue nggak mau ngomongin budget sama sekali. Sampai tiba-tiba, Ti, ini gue transfer ya kemana? Ini budgetnya segini segala macam. Nggak usah Bang Jo. Gue nggak mau nerima itu. Gue nggak mau nerima uangnya karena. Ini gua aja. Terus gue bilang, karena gue pun ini murni, lo minta tolong sama gue, ya gue bantuin. Karena kita nggak ada ngomongin budget, jadi ini nggak usah. Kecuali beda kalau misalkan kita ada event gini, ini segala macam gini. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan kita kasih budget segini? Nah itu mungkin beda lagi. Tapi kalau lo minta tolong, Ti, ini kita ini ya, besok ini lo MC ya, oke. Gue nggak mau. Kok panggilnya Ti ya? Gue nggak pernah manggil lu Ti deh. Bang, banyak. Uti. Kadang ada yang manggil sayang, kadang nama Kalau gue yang Bakti. manggil sayang itu biasanya supaya nggak salah ngomong kan, nggak salah manggil kemudian hari kan. Manggilnya sayang semua. Kayak misalkan, Gue taunya baper deh lu, bukan Ti. kayak Anya, nama kamu siapa? Anya siapa nama panjangnya? Anya Geraldine. Apa? Geraldine. Aduh ribet banget nama kamu. Gimana kalau aku panggil sayang aja? Gitu kan. Kamu juga diludahin nih sama Anya.
Oh iya. Siapa? Tapi cewek-cewek tuh panutannya tuh ganti-ganti ya tiap periode ya. Ganti-ganti. Tiap tahun Kayak pasti ini ada. Ariel Tatum, Iya, terus dulu Maria Vania, dulu sempet terus Anya zamannya Nadia Geraldine. Hutagalung. Oh, Nadia Hutagalung, jauh Tara sih. Basro. Wah, sempet. Terus Dian Sastro. Wow. Gue paling respect sama Dian Sastro kenapa? Dian Sastro itu adalah salah satu artis wanita yang karirnya melonjak tanpa ada sensasi sedikit pun. Betul. Lempeng-lempeng baik dari ADC apa Betul. segala macam. Wow, Setuju Dian gua. Sastro, tapi namanya tuh naik dan Setuju orang tuh gua. respect sama dia. Betul. Dia nggak ada Sama gimmick. kayak Maudy Ayunda. Mau Mau. di Ayun enggak? Mau. Oke, kita kembali lagi ke permotoran nih. Iya. Ini kita hari ini judulnya bukan bincang roda 2 sih, tapi Iya. bincang dengan bakti. Karena semuanya Bincang-bincang biji dua. menguak tuntas tentang bakti perkasa. Untuk kembali ke topik nih, Iya. pertanyaannya adalah, gue belum baca lagi. Gua lihat-lihat kan lo lebih ke anak touring banget nih. Ngomongin Iya. soal touring. Sebenarnya channel YouTube lo tuh fokusnya kemana sih? Motovlog ada. Boleh, silakan Travel dijawab. ada. Mata lu YouTube masih ada. bagus ya? Gue lihat itu tuh harus. Ya udah. Enggak, Silakan dijawab. Ini salah mereka sebenarnya. Mereka ini harus tahu diri. Lu kan bos di sini dan lu pakai kacamata. Harusnya mereka lebih gedein lagi. Betul. Tulisannya. Harusnya segede ininya sih. Ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa nih kayak gini-gini nih. Salah mereka. Bukan lu dong. Lu udah di sini jadi Kenapa? ujung. Karena kan Lu gua- jadi bos, lu jadi ujung tombak, lu nge-host, lu segini lu harus baca lagi. Salah mereka. Apa? Jadi jawabannya apa, Pak? Secara singkat aja. Soalnya ini kita lihat ngobrolan kita udah 4 jam. Jadi kita Udah 1 jam. Asli. Wah, 256 giga nih. Ini yang edit nih anjing. Mana aja nih highlights ini. goblok nih bakti anjing. Ini yang aja potong nggak nyambung lagi kalau yang ini. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah Iya. Tadi perasaan nggak noise. Oh, ini noise banget. Oh, ada suara hujan. Ditebelin lagi soalnya. Nggak. Jadi channel YouTube gue itu fokusnya ke gue sebenarnya. keseharian lo aja yang lu mau aja. Iya. Karena sebenarnya gini. Sebagai content creator itu paling susah untuk mencari jati diri ataupun ciri khas. Ketika lu belum menemukan ciri khas lu akan ngeraba-raba semuanya nih. Oke. Kayak misalkan, Berarti lu belum menemukan. ya dulu gua vlog. Lu go vlog. Gua vlog. Gua oke. vlog, Iya, lu video nge-vlog, blogger. oke. Akhirnya gua pindah ke traveling. Oke. Abis itu gua pindah ke kuliner. Oke. Abis itu gua pindah ke gaming. Oke. Abis itu pindah lagi ke daily vlog, family content. Bisa motor. Abis itu baru motor. Oke, sampai sekarang. Dan di motor pun itu gua nggak sengaja karena tiba-tiba trending. Oh, Viral yang itu. rokok itu. Iya, karena gue mikir kayak Aji mumpung ya udah, gue juga senang Iya, motor, gue aja suka betul. gini. Temen gue bilang lu pakai GoPro dong, beli GoPro ini gini taruh sini, Oke. lu gini segala macam. Lu lihat dong motovlogger. Akhirnya gue lihat motovlogger pertama itu Royal Jordanian. Yes. Yang pakai Gua lihat husky. tuh. Sampai sekarang gue demen banget sama S1000R sama Nuda 900R. Kok husky? Nuda maksud gua. Iya. Nuda 900R itu keren banget dari gue tuh. Akhirnya gue ketemu Gus Ali, sama lah kita. Nah, iya dia Nyambung. juga doyan tuh sama Dua Harbata. Nah, gue dapat dia juga Bukan. Arab juga. Gus Ali juga gede loh ininya, pemikiran dia luas. Iya. Motornya juga gede. Ya Gus ya, kapan-kapan sini Gus. Gus, Gus. bangun Gus. Jadi bantu dong Gus. Tapi kalau misalkan lu punya podcast kayak gini nih, Ah, siapa orang yang paling pengen dan belum kesampaian untuk diinterview di sini di arsip video, gue di bincang-bincang roda 2? sudah insomnia. Enggak beneran, karena menurut gue dia kocak. Karena gue ngikutin dia dari zaman dulu MTV, Bujang, Ampuh. Iya. Apa sih? Insomnia anjing. Ini kan namanya insomnia iya, ya. MTV Insomnia. Dari zaman MTV. Ingat banget tuh lu. Gue juga nonton sama. Jam 12 malam MTV ya. Basah. Yoi. Turun bro. Iya, kalau ada yang telepon terus laki-laki ditutup. Iya, Ada anjing. anjing sih. Oke, Terus turun. Aditya main Turun, gitar, Surya nyanyi. Iya itu seru sih. Zaman-zaman begadang dulu. Oke Kasur- lah bang, kita kasurnya- kayaknya harus di stop Ayolah. ya. Soalnya ini udah hampir 3 jam lebih. Iya. Editornya kasihan. Kita harus ada episode 2 mungkin untuk bahas khusus motornya ya. Kayaknya ini juga jadi 2 part deh. Iya. Mungkin bisa dibikin 3 karena rata-rata tuh 20 menit. Terima kasih sudah menonton nih. Iya, sebenarnya inti dari percakapan kita sekarang ini adalah ya ketika lu punya kehidupan sosial, lu jangan lupa sama diri lu dan lu harus cari jati diri lu cari ciri khas lu apa. Jangan jadikan itu patokan jadi orang lain. Iya. Karena orang lain aja nggak mau jadi
orang lain aja belum tentu pengen jadi kayak kita. Iya. Masa kita mau jadi kayak orang lain? Lu jadi diri lu, biar ketika orang lain butuh, ya orang tuh carinya lu. Oke. Lu nggak mau ngasih kesan-pesan yang Gini. berhubungan sama motor? Buat motor. Jangan ngerokok di jalan. Sip. Enggak sih sebenarnya. Enggak sih, tetap sih gua kalau motor ya kita harus membagikan kalau ke orang lain itu kita harus safety. Karena kalau kitanya safety orang lainnya masih goblok, ya kita pasti ke bawah-bawah goblok. Setuju. Paling yang terbaik. Pengguna jalan yang lain. Iya. Ingat ini, ya. Ini sama persis kayak yang kemarin lu syuting 10 kecelakaan, itu menurut gua oke banget. Safety itu dimulai dari kita. Yoi, hati-hati. Sepeda nyebrang. Terima kasih sudah menonton RC Bicara, Bincang Roda 2 yang hari ini tidak ada roda 2-nya. Iya. Bersama Jangan saya Ren Alexander. Dan saya Antonio Serangga, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share video ini biar kalian tahu video terbaru dari Bincang-Bincang Roda 2. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam olahraga. Amit-amit cabang olahraga. Tet 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 tet.